Oke, lanjut ya. Jadi sebelum teman-teman memulai coding ya, memulai melakukan pembuatan codingnya atau perintahnya, ya pastikan teman-teman sudah dijalankan terlebih dahulu ya. Karena biasanya untuk pemula itu suka lupa menjalankan sampipinya. Jadi teman-teman bisa icon sampipinya atau shortcut sampipinya bisa diklik 2 kali ya. Nanti munculnya runningnya begini ya. Nah kalau defaultnya dia posisinya kayak gini ya. Nah, biasanya kayak gini. Jadi teman-teman harus di run dulu ya untuk control panelnya ya, untuk Apache-nya sebagai web servernya ya. Tandanya kalau diklik ini hijau ya, ini portnya sudah muncul, kita pakai portnya port 80443 ya. Kemudian nanti kalau teman-teman menggunakan MySQL ya database-nya, berarti ini dipastikan jalan ya. Jadi teman-teman bisa setelah install selesai ya, teman-teman dipastikan untuk modul Apache dan MySQL-nya bisa run seperti ini ya. Bisa running seperti ini ya, ditandai dengan ini labelnya warna hijau ya. Ya, ini portnya udah muncul ya. Pak, bisa nggak sih kita misalkan install mengaktifkannya pada saat kita klik shortcutnya bisa langsung running sendiri ya? Bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa config aja di sini ya, auto startnya bisa di checklist nih ya, checklist tinggal di save aja ya. Tapi teman-teman nanti ada juga yang kadang-kadang bentrok juga ya, masalah tinggal dicari aja permasalahannya bentroknya kenapa ya. Jadi nanti pada saat klik 2 kali ya, shortcutnya nanti bisa auto run segini ya, langsung jalan sendiri kayak gini. Jadi tanpa harus start gitu ya, untuk memudahkan. Oke, ini kalau sudah running ya, baru kita bisa mulai coding ya, supaya kita testernya itu nggak bingung, waduh nggak jalan nih ya. Terkadang kita untuk pemula ya terutama itu suka udah panik duluan ya, wah apa nih nggak jalan nih ya. Padahal memang ada yang belum dijalankan prosedurnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa buka ya editornya ya. Editornya teman-teman terserah mau pakai apa. Mungkin kalau familiar pakai Sublime boleh, atau Notepad++ juga boleh ya, atau pakai Visual Studio juga boleh, silakan bebas ya untuk penggunaan editor ya, tinggal disesuaikan saja. Oke, nah ini kayak gini ya, ini saya close dulu. Nah ini ya, sebenarnya sih sekarang mau di Sublime, mau di Notepad++, mau di Visual Studio Code bisa menampilkan folder di htdocs-nya ya. Ini kita tuh udah bisa lihat. Ini kalau mau kayak gini tuh open folder ya. Jadi nanti pilihnya folder, nanti ambil aja folder htdocs boleh, atau folder langsung folder project kitanya kayak gini ya munculnya ya. Misalkan folder kitanya apa nih, misalkan Carudin ya, tinggal gini aja select ya. Nah gitu, nanti yang muncul di sini folder Carudin aja. Nah ini saya karena saya pengen ke folder yang lain, maka saya ambilnya foldernya htdocs saja langsung. Jadi ini adalah project-project yang ada di laptop saya. Nah tadi ini ya, nah ini teman-teman bisa dari sini juga bisa diklik aja foldernya, nah klik kanan new file, jadi dia langsung mengarahkan ke folder ini ya, new file. Nah teman-teman untuk mengenal HTML ya, perintah HTML ya jelas di sini nanti kita tag, adanya ada tag ya, ada tag itu perintah dasarnya. Kita untuk HTML sendiri kita harus bisa mendeklar tag HTML ya gini ya, HTML ya. Nah, sorry. Ini ya. Terus garis miring ya, HTML gini ya. Nah, jadi ada pasangannya. Ini tuh. Nah, ini kita save dulu deh. Save. Nah, itu kan udah ngarah ke folder I ya. Ke folder. Kalau misalkan manual juga boleh ya, silakan arahkan ke folder masing-masing. Nah
Misalkan kita buat aja misalkan indeks ya, html ya, extensionnya html. Nah nanti dia warna ya, misalkan html sorry. Nah gitu ya. Nah supaya muncul ada pop up-nya gitu ya, auto korek otomatis ya, ini nih tuh ya. Nah teman-teman bisa install aja ya, atau di setting auto correct gitu ya. Jadi pada saat ketik HTML nanti dia udah muncul kayak gini, tinggal kita pilih aja yang mana ya, kita enter, nah muncul kayak itu langsung, dia lengkap ya, melengkapi ya, melengkapi gini. Nah ini HTML pasangannya dengan ini ya, kalau teman-teman lihat ya, kelihatan ya. Nah ini HTML pasangannya HTML ini ya, ada garis miring HTML ya, kemudian ada head ya, di pasangannya head. Nah di dalam head nanti kita bisa masukkan perintah-perintah misalnya kayak title ya, atau library untuk HTML mungkin ya, atau library yang lain ya. Atau misalkan kita buat CSS-nya pakainya apa namanya, inline ya, ada inline, ada internal ya, ada eksternal ya. Nah nanti kita mengenal itu ya. Nah kita mengenal HTML dulu ya, HTML dulu. Jadi HTML itu kita mulai dari HTML, tag HTML ini namanya tag ya, perintah. Nah ini pasangannya kalau kita klik itu nanti ada pasangannya sini ya, ada garis bawah ini ya. Kurang gede nggak? Gede. Nah gini tuh ya. Nah ya, ini HTML, pasangannya HTML ya. Kemudian head, ini head ya. Nah ini adalah metanya atau untuk library yang nanti kita gunakan. Nah, Pak ini kalau kosongin boleh nggak sih? Ya nggak apa-apa. Selama ini belum kita perlukan ya masalah. Ya, misalkan kita gini dulu lah. Ya, ini head nggak apa-apa, kita nggak pakai head dulu nggak boleh. Ya, ini ya. Jadi ada HTML, ada body. Nah ini yang utama ya, yang poin yang utama. Oke ya. Nah sekarang udah seperti ini, udah kita simpen di foldernya adalah folder pemrograman web yang ada di htdocs ya. Filenya adalah index.html ya. Kalau kita lihat foldernya, nah ini ya, udah muncul di sini ya, tuh sama ya. Ya. Kemudian setelah itu coba kita build ya, atau kita run di browsernya. Ya, kita buka browsernya. Kita bisa gini sih, ini sih. Nah, gitu ya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kita tinggal ketik localhost ya. Tadi apa, pemrograman ya? Pemrograman web. Nah, gini ya. Ini sudah run sebenarnya sih ya. Cuman belum ada tulisannya ya, belum ada tulisannya. Nah, ini kalau teman-teman inspect ya, kalau teman-teman inspect di sini ya. Tuh, sama kan? Nah, coba. Sama tuh, ya kan? Ini ada HTML, ya kan? Sama ini tuh, ya. Makanya disebutnya dia client side. Jadi pada saat klien mengakses itu yang ditampilkan adalah HTML ini ya. Ya sama kan. Oke, sekarang misalkan kita mau menampilkan ya, misalkan mau menampilkan apa nih, pesan misalkan. Oh biasanya kalau pertama sih hello world ya. Hello PHP. Oke. Kita ketik aja gini, misalkan kita pakai tag P. P itu adalah paragraf ya. Ya inisialnya P, tag P. Nah ini ada pasangannya juga ya, ada P, ada garis miring P. Nah kita naruhnya di sini nanti kontennya, misalkan selamat datang di pemrograman misalkan web. Nah gini ya, misalkan gini, kita simpan. Nah ini kita refresh di sini, nah muncul kan. Nah selamat datang di pemrograman web ya. Nah ini ya. Nah kalau kita inspect ya, text atau view page source itu kelihatan. Nah itu sama kan, tuh sama ya kan. Ini ada tag P ya, isinya ada selamat datang di pemrograman web ya kan. Nah ini adalah codingannya kayak gini tuh.
Dasarnya seperti ini ya, dasar pemrograman untuk teman-teman yang biasa dilihat mungkin atau biasa akses website ya, atau mungkin aplikasi basisnya web, itu ya seperti ini ya dasarnya ya. Jadi ada HTML ya, kita nanti kita belajar di klien dulu ya. Nah, selamat datang tim pemrograman web misalnya. Nah, kalau HTML sendiri ya dia tidak mendeteksi error sebenarnya sih ya. Jadi kalaupun nggak ada pasangannya juga nggak kelihatan di error di baris berapa gitu ya. Ya, tuh dia masih tetap bisa sih ya. Tuh ya, walaupun nggak ada pasangannya ya. Pak, kalau nggak pakai tag bisa nggak sih Pak? Bisa juga sih. Tuh ya, bisa aja gini tuh. Kalau kita inspect ya, kalau kita inspect tuh ya kan nggak ada kan. Jadi ya, untuk konten ya, untuk konten isi itu kita adanya di dalam body, di dalam itu maksudnya di antara body tutup body ya gitu ya. Nah, kita sebut aja ini tutupnya ya. Jadi kalau ada HTML, tutup HTML berarti ini tutupnya ya. Paham ya? Ada slashnya ini ya. Jadi di antara body ya. Jadi kalau kalian naruh kontennya di luar body ya, kita coba taruh di sini lah ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita refresh, masih muncul juga ternyata. Coba kita inspect. Tuh, dia ada di dalam body. Ya, tuh pasti antara body di body. Atau kita di luar sini, coba kita tag di luar sini ya. Tuh ya. Jadi akan mengarahkan ini yang HTML5, ini HTML5. Kalau HTML3 itu dia nggak muncul ya. Ini HTML5. Oke, lagi lah sini ya. Jadi intinya kita menaruh ya kontennya, atau kita menempatkan kontennya di dalam body ini ya. Gitu. Oke ya. Nih, kita bisa gunakan untuk paragraf ya, pakainya adalah tag P ya. Nah, gini ya. Kita tinggal pindahkan aja. Nah, gini. Ya, dia agak turun, dia ada paragrafnya. Oke, selamatin pengumuman web, misalkan kemudian paragraf berikutnya ya, misalkan nama ya, Syarudin. Nah, kalau menggunakan paragraf dia tidak perlu ada apa namanya, pakai BR ya. Nah, nomor telepon ya, seperti gini ya. Tuh ya, gini ya. Jadi ini teks ya, ini teks. Selamat datang di pemrograman web, kemudian nomor telepon ya. Nah, ini kita menggunakan paragraf ya, tagnya tag paragraf ya. Ada juga nanti ada teks, kita akan membuat senamanya table ya, ada table, nanti kemudian ada namanya form input ya, form inputan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan login aplikasi ya, masukkan kan username, password apa ya, itu inputan itu nanti kita gunakan form ya, sebuah form input ya, form input. Nanti form input itu ada label macam-macam ya, ada input type-nya pakai teks, ada type-nya pakai date ya, kemudian ada juga pakainya radio button ya, ada juga menggunakan checkbox ya. Nah, nanti seperti apa kita nanti akan bahas ya. Nah, dari sini ada pertanyaan mungkin buat teman-teman yang baru memulai, silakan. Gak apa-apa, langsung nanya aja kalau misalkan ada masih bingung. Ini udah masuk semua kan ya? KA, TK, MI ada 19, dikit banget.
Silakan, ada yang mau ditanya? Ayo, ada yang tanya nggak? Bapak, maaf, Iya, saya silakan. mau nanya. Itu untuk menjalankan supply-nya itu gimana ya, Pak? Boleh tolong diulang nggak? Menjalankan Sublime, Maaf, udah diinstal? udah Pak. Udah. Kalau Oke. saya nggak bisa dari aplikasinya itu menjalankannya nggak kayak Bapak. Nggak ada tanda silang-silangannya gitu, Pak. Silang-silang mana? Yang pas di SEM-nya itu loh, Pak. Oh, SAMPP-nya menjalankannya. Oh, tinggal ini aja, apa namanya, shortcutnya. Shortcutnya nggak ada. Shortcut tuh yang muncul di sini nih, di sini tuh nggak ada ya. Ah, oke, kalau nggak ada, oke, biasanya kalau pertama itu memang suka nggak kredit ke shortcut. Teman-teman silakan dicari SAMPP-nya. Coba tadi siapa, Muhammad siapa? Zidan, Pak. Ya, Muhammad Zidan. Dan kamu ini bukannya pagi dan kelas A waktu itu ya? Kelas B, Pak. Oh, kelas B. Online. Oke, nah saya kan sambil di ini buka dan nah ini ada ya installer kan, hasil installer kan ada SAMPP ya. Oke, kalau udah scroll ke bawah, nah itu ada namanya SAM control. Nih, ya kalian send aja, kamu kirim aja, send to ke desktop aja. Jadi biar ada shortcutnya. Ya. Nah, ya kalau udah muncul di shortcutnya di desktop, silakan diklik aja, diklik 2 kali. Klik 2 kali nanti munculnya ya kayak gitu. Tadi muncul kayak gini nih, tuh meran gini kan. Udah bisa. Udah, Pak. Udah, sekarang tinggal di start aja ini, yang Apache MySQL-nya start aja. Nah, itu yang tanda servisnya itu yang ada tanda silang ke Ini nggak, biarin aja nggak apa-apa. yang dijalankan cuma apa sama SQL dong ya, Pak? Iya, itu aja yang kita butuhkan. Udah bisa run kayak gini? Udah, Pak. Udah bisa. Nah, kalau udah berarti tandanya sudah berhasil tuh, ya. Artinya install SAMPP-nya udah berhasil ya. Terkadang ada yang bentrok potnya gitu ya. Jadi pada saat diklik start itu dia start tapi dia langsung off lagi gitu. Ada, itu biasanya bentrok ke potnya. Nah, biasanya disetting di potnya ya, diganti potnya di apa namanya, di biasanya di itu di log config-nya di PHP ininya kalau nggak salah ya, atau di PHP config-nya di sini ya. Kalau udah running berarti sudah berhasil tuh, tinggal codingnya aja, tinggal perintah codingnya. Kamu pakainya apa, Sublime itunya, editornya? Pakai sama kayak Bapak. Ya udah, sok coba sekarang, coba teman-teman ikutin contoh yang ini ya. Contoh yang ini silakan dibuat seperti ini. Ada nama, selamat datang, nama, nomor telepon ya, sama tambahkan jenis kelamin, alamat ya, boleh dilengkapin. Coba sok dicoba dulu. Nah, Bapak maaf. Kalau yang kayak ini kan sublime-nya ini unregister. Itu gimana cara masukinnya, Pak? Unregister enggak, di saya enggak. Kalau saya gini, Pak. Maaf ya, Pak. Saya boleh izin ini enggak? Sok silakan. Silakan. Gini, Pak saya. Nah, itu. Udah tuh. Coba file. Oh, ini. File, oke. Klik file, udah. Diklik. Yang new file. Iya, file itu, file.
klik udah. Enggak, file, klik file. Oh, di yang Bapak nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oh. Di sini pilihannya nggak kelihatan. Oh iya, pilihannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan pilihannya. Nanti yang teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar atau sudah bisa, tinggal mengikutin aja ya. Silakan monitor aja, nggak apa-apa. Nanti bisa share pengalaman ke teman-teman yang lain ya. Nah, gini Pak. Ya, nah ya bisa open folder. Tadi foldernya udah dibuat. Udah open folder. Oke, cari yang sampipi tadi. Oke, pilih aja htdocs. Oke ya, udah htdocs saja boleh. Nah itu untuk penamaan folder. Oke ya, untuk penamaan folder dan penamaan file itu hindari ada namanya spasi ya. Oh, jadi ya, harus garis ya itu diklik kanan aja, rename langsung. Nah, hilangin spasinya, hilangin. Kalau mau ada tanda pemisah pakai underscore ya. Nah, ini jadinya Pak. ya, oke. Select folder. Nah, tuh udah ada tuh. Nah, tinggal kalau bikin filenya, diklik aja foldernya. Iya, di situ klik kanan. Nah, tinggal new file. Nah, itu nanti pada saat simpen tuh nanti ngarah ke folder itu gitu. Nah, itu tinggal ketik aja. Nah, ikutin kayak gini nih. Yang lain gimana yang lain? Ayo, nggak boleh malu-malu. Nah, nanti tinggal ngikutin ini ya, perintah yang di saya ya, codingannya ya. Baik, Pak. Oke, yang lain silakan. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ayo, supaya bisa ya. Teman online nih, masalahnya online ya. Kamu mau nanya ke siapa? Sebenarnya teman-teman juga banyak ya, referensi banyak ya. Mungkin teman-teman bisa gunakan tools, mungkin AI ya boleh silakan ya. Tapi dipastikan teman-teman bisa paham gitu ya, apa yang dimaksud ya. Teman-teman gampang aja sih sebenarnya sih ini ya kasih aja ketika apa namanya ya keywordnya gitu ya. Cuman masalahnya kalau di AI sendiri ya bisa dibuatin, cuman mungkin agak susah memahaminya teman-teman ya, untuk pemula ya. Untuk pemula nanti mungkin kalau yang udah expert mah, yang udah terbiasa mah, udah biasa itu ya gampang aja sih ya. Cuman tindak memulai ya, khususnya nih ya, misalkan contoh nih saya pengen bikin segini nih ya, misalkan pakai ChatGPT lah ya, buatkan misalkan ya perintah HTML untuk menampilkan ya kan kata selamat datang dan nama Sarudin beserta nomor telepon misalkan. Maaf. Ya. Oh iya. Sorry. Tuh. Ya. Tuh. Kelihatan ya. Tuh. Jadi tuh ya. Tuh. Dibikinin tuh. Ya kan sama kan? Nah, cuman dia pakai H1 ya. H1 tuh heading ya, heading 1. Itu menentukan ukurannya. Ada heading 1, H1, H2, H3 yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, sama kan? Si apa namanya? Gampang lah ya, ngerjainnya gampang. Cuman yang susah tuh memahaminya untuk yang pemula ya, khususnya ya. Tentu. Jadinya sama kan? Tuh. Bedanya ini doang nih. Kalau ini selamat datang pakai heading. Ya ini pakai paragraf. Tapi secara tampilan sama aja. Ya, cuman beda ini paling lah ya, pakai heading dia. Tagnya pakai H1, heading 1, heading 2, heading 3. Jadi kalau kita copy ya. Nah, coba kita ganti di sini. Nah, paste gitu ya, pakainya heading. Tuh.
Tuh, bedanya gitu tuh. Kok 2 kali sih? Tuh, ya, selamat datang. Ini pakainya heading dia. Ya, heading tuh menentukan besar ukuran fontnya ya. Ada H2. Kalau H2 ininya berarti H2, heading 2. Nah, kecil ya. Semakin besar semakin kecil dia. H3 sampai ada heading 6 ya. H3. Nah, tuh biasanya untuk judul ya. Biasanya untuk atau heading itu untuk judul. H4 tuh, ya kan? Nah, itu heading ya. Itu pakai heading 1. Oh, sama kan? Ya kan? Bisa, ya kan? Cuman masalahnya di sini ya kalau kamu minta penjelasan juga dijelasin sih ya. Ya, dijelasin, cuman kamu harus baca ya. Mungkin AI berikutnya nanti kayak dosen, nanti dia bisa menjelaskan gitu. Ya. Oke ya, ini ya. Oh, sama. Oke, sekarang teman-teman coba buat ya pakai heading aja, coba pakai heading ya. Ada mengenal H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6 ya. Sekarang coba teman-teman belajar membiasakan dulu lah ya. Perintah ini kalian coba ketik ulang di masing-masing ya, di laptop masing-masing ya. Silakan gunakan editor masing-masing. Ya, caranya sih sebenarnya lebih mudahnya ya. Jadi jangan satu-satu kayak gini ya. Ada body. Mungkin kalau teman-teman untuk awal itu ya, untuk awal yang belum disetting auto completenya itu dia pasti nggak muncul ya, nggak muncul auto completenya, nggak muncul tuh gini nih. Misalkan kita buat HTML tuh ya, nggak muncul ininya nih ya, nggak muncul auto completenya nih ya. Nah ya teman-teman nanti setelah mata kuliah ini silakan di setting aja, cari auto complete ya, supaya misalkan kalau misalkan saya ketik HTML muncul HTML kayak gini nih tuh ya. Nah tuh kayak gini nih udah disiapin gitu ya. Atau misalkan ada paragraf H misalkan ya, nanti H-nya H berapa, H1 ya, nanti udah ada pasangannya tuh ya. Kalau manual artinya kalian belum setting untuk auto completenya pasangannya. Berarti ngetiknya gini, misalkan HTML ya, setting manual ini HTML misalkan ya. Nah, langsung pasangannya ya, HTML kayak gini ya. Langsung masuk ke sini ya, di antara HTML dan tutupnya ya. Enter, ketik lagi di sini. Apa tadi? Body gitu ya. Body misalkan ya, kasih tutupnya langsung, balik lagi kursornya ke dalam antara body dan body, enter gitu ya. Jadi menghindari supaya tutupnya tuh nggak ketinggalan gitu ya. Ya, pasangannya tuh nggak ketinggalan ya. Kan nggak enak kita punya pasangan terus ketinggalan ya, kayak orang mudik ya, pasangannya ketinggalan ya. Ya, kemudian misalkan tadi ya H1 ya, heading 1 gini ya. Nah, kasih tutupnya. Nah, baru di sini kontennya apa misalkan. Selamat datang di pemrograman web misalkan ya. Tuh, ya kan? Terus kedua pakai P paragraf ya. Pasangannya. Nah, baru di sini kontennya di sini ya. Misalkan nama Darudin. Oke. Lanjut paragraf kedua. Nah, tutupnya. Nah, ini ya. Nah, baru di sini misalkan nomor telepon. Yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Tuh, gitu. Ya, jadi disiapin dulu pasangannya ya, kemudian di enter baru berikutnya gitu supaya nggak ketinggalan gitu ya. Paham ya? Dicoba silakan yang lain sambil pelan-pelan ya, dasarnya dulu supaya paham, nanti setelah itu baru kita lanjut ke perintah berikutnya. Silakan. 1 menit juga selesai harusnya. Kalau ada kendala silakan tanyakan langsung ya. Bapak, kalau pakai PS Code harus download SMPP juga nggak? Iya dong, harus.
Oh. Iya, Oh iya baik Pak. itu kan buat web servernya. Yang lain kalau ada kendala langsung ya.
Udah? Udah belum? Udah lah ya harusnya ya. Ada kendala? Silakan kalau ada yang kendala. Saya ada kendala, Pak. Apa tuh? Saya kan baru download SAMPP-nya. Terus udah gitu tadi pas udah mau beres installnya, tiba-tiba ke restart sendiri laptopnya. Terus pas saya mau coba install ulang, dia nggak bisa, Pak. Oh, karena ada foldernya. Foldernya dihapus dulu. Iya. Folder yang DC-nya dihapus dulu. Udah dihapus. Terus? Tapi terus ada tulisan di sini the selected folder is not empty. The selected different folder. Oh. Udah dihapus sudah. Udah berhasil kehapus nggak? Berhasil. Coba sebentar saya cek lagi sih. Yang lain silakan, kalau ada kendala boleh diceritakan unek-uneknya. Misalnya apa, Pak? Apa tadi saya nggak kedengeran, Pak? Iya, barangkali ada kendala silakan. Bisa langsung tanya aja. Pak, itu yang di tag HTML doc type itu nggak wajib ya, Pak? Mana? Oh, yang di atas itu? Enggak sih, nggak wajib sih. Itu cuman identitas doang. Nggak wajib.
Udah selesai ketiknya? Udah, Pak. Gimana aja? Tomorrow. Enggak dulu. Banyak kerjaan. Yang lain ayo, yang jauh-jauh, yang jauh-jauh. Udah ya? Oke, kalau udah saya ada oleh-oleh nih, oleh-oleh buat teman-teman, buat cemilan-cemilan sambil ditemani kopi dan snack ya. Ya, ini udah kelihatan ya. Nah, ini saya udah bagikan oleh-olehnya ya, nanti dicek di @link masing-masing. Pasti udah ada notifikasi. Ya, di sini ada contoh gambar ya, ada minuman, ada menu makanan ya. Ada daftar menu makanan ya, ada minuman ya. Kemudian ada namanya, ada minuman, kemudian ada nomornya ya 1 2 3. Nah, ini di HTML ada namanya ya. Pakai unlink ya, pakai LI ya. List item ya. Kemudian namanya, kemudian ini ada harganya ya. Kemudian sini ada menu makanan bawahnya ya. Nah, ini pakai UL ya, pakai LO ya, list order ya. Nah, di sini pakainya titik gitu ya, ada dot gitu ya, titik ya. Dan nasi goreng, kemudian harganya berapa ya. Di HTML ada ya, di HTML ada ya. Teman-teman silakan nanti desain sederhananya seperti ini ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang wah saya pengen gabungin CSS, boleh silakan ya. Minimal standar HTML aja dulu boleh ya. Ya, karena kita nanti belajar HTML dulu ya sebelum kita ke CSS dan JavaScript ya. Nah, di sini deskripsi lengkapnya ya, sebuah kafe modern bernama Cafe Babe membutuhkan sebuah desain website yang menarik ya. Satu halaman aja ya, kamu buat aja halaman menu misalkan HTML ya. Website yang menarik dan informatif untuk memperkenalkan menu makanan dan minuman andalan mereka. Website ini diharapkan mampu memberikan pengalaman seperti sedang berkunjung langsung ke kafe ya. Sedangkan tampilan yang hangat, elegan, dan mudah dipahami oleh pengunjung. Pada halaman utama, pengunjung akan disambut dengan ucapan selamat datang, serta profil singkat kafe. Ya. Selanjutnya ditampilkan daftar menu makanan dan minuman lengkap dengan harga. Ya, harga pelanggan dan dapat dengan mudah membeli sesuai selera mereka. Nah, ini sih narasi ini sih tambahan aja ya, mungkin buat teman-teman yang wah saya udah pernah belajar CSS Pak, saya mau tambahkan CSS, boleh silakan ya. Wah Pak, saya belum pernah belajar CSS Pak, ini masih dasar ya, nggak apa-apa, HTML aja dulu, minimal tampilannya gini ya, minimal tampilannya gini ya, tampilannya gini. Nah, ini nanti kita bahas di minggu depan ya, bagaimana kita mengenal namanya, ada list order ya, ada order list ya, sama list item ya, itu adalah bagian dari HTML juga ya. Kemudian ada tadi ya heading ya, heading 1 2 3 ya. Nanti setelah itu kita akan mengenal membuat table ya. Kalau nah teman-teman kalau misalkan mau Pak saya mau belajar duluan, boleh nggak? Boleh sih ya, boleh aja, lebih bagus ya. Nah, nanti teman-teman silakan dicek aja kontrak perkuliahan yang kemarin saya share itu ya. Ada kan ya untuk kontrak perkuliahan kita di pertemuan ini apa, di pertemuan besok apa, minimal itu ya. Acuannya itu ya. Ya bisa jadi nanti untuk perkuliahannya mungkin karena materinya agak mirip dengan atau terusannya dengan misalkan pertemuan ketiga ya, nanti bisa saya langsung singgung ke pertemuan ketiganya gitu-gitu ya. Supaya nanti paling di pertemuan ketiganya misalkan hanya latihan misalnya gitu ya. Nah, tapi acuannya ke kontrak perkuliahan yang kemarin saya share itu ya. Nah, gitu.
Nah ini untuk menu makanan ini ya teman-teman silakan dikerjakan di laptop masing-masing ya, boleh di rumah masing-masing juga boleh, atau misalkan untuk yang teman-teman dekat mungkin yang daerah Bogor, yang dekat-dekat Bogor, sama-sama Bogor, boleh misalkan ketemuan di mana kerjain tugas, atau misalkan Pak saya online aja misalkan Jimit Pak, misalkan teman-teman diskusinya boleh juga, silakan ya, silakan kalian gunakan media pembelajaran atau gunakan media-media teknologi saat ini yang bisa teman-teman manfaatkan untuk tetap belajar berdiskusi gitu ya. Nah ini yang tadi saya contohkan ini sebenarnya sih gampang banget yang ngerjain begini ya, yang tadi saya contohkan pakai ChatGPT juga ada selesai dibikinin ya, tapi pemahamannya ya, untuk pemahaman teman-teman tuh perlu namanya tuh latihan ya, latihan tuh ya teman-teman perlu mengetik gitu ya, supaya setiap ketikan yang teman-teman ketik gitu ya itu supaya berarti, artinya supaya teman-teman tuh ingat gitu ya, ya ingat salahnya di mana, salah ketiknya di mana gitu ya. Nanti kalau udah expert mah pasti kebanyakan copy paste sih ya, jarang ngetik ya, ngetik paling menyesuaikan aja ya, custom biasanya paling ngetik ya, untuk perintah yang lain biasanya copy custom ketik gitu ya. Nah nanti itu sebenarnya sih ada di pemrograman web 2 tuh, nanti ada sih trik-trik supaya lebih cepat gitu ya. Itu untuk dasaran teman-teman dianjurkan untuk mengetik aja gitu ya. Boleh misalkan kalian sebagai tools referensi misalkan pakai ChatGPT boleh, tapi jangan di copy paste gitu ya, kamu ketik aja ya. Kamu ketik, terus kamu coba pahami ya rule-nya apa, karena pada saat kamu ngetik itu terkadang juga contohnya benar ya, pas kamu ketik ada yang salah gitu ya, karena salah ketik atau apa mungkin, atau ketinggalan atau apa. Nah itu yang teman-teman nanti sebagai pelajaran evaluasinya, oh ternyata ini ketemu nih salahnya di sini gitu ya. Kalau copy paste itu nggak kelihatan gitu. Jadi silakan diperbolehkan pakai pakai sumber yang lain ya, tapi disarankan untuk mengetik aja dulu ya, mengetik ya teman-teman, supaya membiasakan diri juga ya, ya kan gitu ya. Ada pertanyaan, silakan kalau ada yang tanya. Pak, ada deadline-nya nggak? Atau minggu depan yang penting udah selesai gitu? Ya yang penting minggu depan udah selesai lah ya. Ya berarti deadline-nya sehari sebelum ya, nanti saya setting sehari sebelumnya, berarti hari Selasa ya, hari Selasa jam 5.359 gitu ya. Jadi pas besoknya tuh sudah diupload gitu ya. Gitu. Terus untuk pengumpulan tugas ya harus lewat adlink ya. Harus lewat adlink ya, jangan via WhatsApp atau via grup gitu ya, atau via email ya. Harus di adlink ya. Karena di situ nanti ada penilaiannya ya. Jadi nanti setiap tugas-tugas yang teman-teman kumpulkan itu saya kasih nilai ya, kasih nilai nanti itu ada penarikan datanya gitu ya, penarikan datanya nanti dia akan mengakumulasikan ya, membagi rata-ratanya berapa poinnya. Kemarin kan kita kan udah ya, untuk tugas-tugas itu kan 10 ya kalau nggak salah ya, 10% ya. Nah itu poinnya itu nanti di situ ada. Jadi kalau ngumpulinnya via email ya atau mungkin WhatsApp, nanti saya nggak bisa ngasih nilai gitu ya, gitu. Terus saya juga nggak bisa nginput apa namanya, nginput nilainya di adlink ya, karena gini nih ya, biar teman-teman tahu nih ya, biar teman-teman tahu nih. Misalkan contoh misalkan ya, ini ya misalkan tugas sesi 2. Nah ini bawah nih, nanti di bawah ini tuh muncul kan nama-namanya, ada Fitri, Rustiansa, Siti Narsi. Ini nggak bisa saya kasih nilai tuh ya. Tuh kalau misalkan di sininya masih belum mengumpulkan tuh saya nggak bisa ngasih nilai ininya nih ya, tuh bisa. Nah nanti kalau teman-teman udah mengumpulkan kayak contohnya
Saya cari yang semester kemarin ada nggak ya? Oh, mana ya yang semester lalu? Mana ya? Apakah ada ya semester yang kemarin mana ya? Oh ini nih, sorry. Semester genap. Oke. Kemarin tuh ada program 2 ini coba. Terus ada tugas tidak, diskusi, sorry tugas. Tugas misalkan gini. Nah, ini ya. Nih biar teman-teman tahu nih ya. Jadi nanti di sini di adlinya, kalau teman-teman sudah mengumpulkan kayak gini ya, udah mengumpulkan itu saya bisa ngasih nilainya. Nih, bisa ngasih nilainya berapa tuh di sini tuh ya. Ngasih nilainya berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman belum mengumpulkan, ya belum ngumpulin, ya mana tadi ada yang nggak ngumpul. Nah kayak gini nih. Kayak gini yang belum ngumpulin tuh nggak bisa tuh ya tuh. Atau misalkan teman-teman ngumpulinnya via email atau via WhatsApp misalkan ya dikirim ke saya langsung atau misalkan di grup, nggak bisa tuh ya kan, nggak bisa, dan saya pun nggak bisa ngupload tugas kamu, hasil pekerjaan kamu di sini, nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengumpulkan tugas wajib melalui Adlink gitu ya. Gitu. Pak, misalkan saya Pak, maaf Pak saya kendala Pak, laptop saya misalkan mati kemarin ngerjain nggak bisa ngerjain Pak misalkan. Ya udah tunggu aja, tunggu sampai minggu depan ketemu dengan saya atau di sesi pertemuan saya, nanti tinggal dikonfirmasi aja. Itu ya, konfirmasi aja nanti alasannya apa. Kalau alasannya masih masuk akal atau misalkan masih saya terima ya, nanti saya bukain lagi ya, dibukain lagi kayak gini nih. Atau ubah batas pengumpulannya atas nama siapa tadi, misalkan hari ini, ya udah hari ini misalkan 5 menit ya kalian kamu kumpulin misalkan gitu ya, gitu ya, paham ya. Jadi jangan kirimnya di WhatsApp atau misalkan email gitu ya. Jadi nggak, ya bukan saya nggak mau menerima tetap diterima, cuman saya nggak bisa ngasih nilai jadinya gitu ya, nilainya nggak bisa manual gitu, jadi masukinnya harus lewat Adlink gitu ya, paham ya teman-teman ya. Di kelas lain pun sama ya, di kelas lain pun sama gitu ya, untuk penggunaan Adlink juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ya ini mah saran aja buat teman-teman supaya nilainya juga tetap bagus ya. Jadi kalau misalkan ada kendala seperti itu bisa disampaikan pada saat nanti ketemu aja sama dosennya gitu ya, atau di pas pertemuannya nanti tinggal minta izin ya, ya minta maaf lah ya, supaya bisa ada keringanan gitu kan, karena kendalanya apa gitu kan, bisa tolong bisa dibukain apa enggak gitu untuk tugasnya. Kalau misalkan dosennya wah nggak bisa, ya udah kamu harus menerima kenyataan dan diambil sebagai pelajaran supaya tidak terlambat lagi. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Oh iya Pak, absen nggak Pak? Iya, saya absenin ya. Oke, saya absenin untuk hari ini. Dari TK 3BP. Iya, loading. Terus, yo keluar lagi. Noval Nur Rahman ada.
Nggak ada. Haikal Rafa Akbar, ada? Nggak ada. Haikal, ada? Nggak ada. Agifaldi Islami Raswanto, nggak ada. Azril Ilhan, Azril Adir. Muhammad Raza Devgan, Hadir Pak. Faisal nggak ada. Wahyu Yasin, Hadir Pak. oke. TK nggak ada lagi. Yang hadir cuman 3 orang dari 7 peserta ya. Oke, lanjut ke berikutnya. KA Fitri Desilda, Hadir Bapak. Rustiansyah, Hadir Pak. Siti Winarsi, Ada Pak. Nazwa Kaila, Hadir Pak. Muhammad Faiz, Hadir Pak. ada lagi. Samsi Al-Farisi. Hadir Pak. Oke. Dari 6 mahasiswa hadir 6 mahasiswa, berarti 100% ya. Hadir semua untuk KA. Oke, berikutnya MI3BP. Ada 20 mahasiswa ya. Agung Riswandi. Ada? Pak, ini kayaknya salah deh. Salah gimana? Ya offline. Agung offline. Oh. Ya kayaknya pas KRS-nya dia salah isi deh malah. Oh gitu. Nomornya ada, nomornya? Nomornya ada sih. Kalau nomornya ada, coba dikonfirmasi Agungnya ya, konfirmasi terus suruh kontak dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing akademiknya. Ya, kontak dosen pembimbing akademiknya supaya hapus untuk mata kuliah pemrograman web 1 yang kelas BP. Nah, nanti si Agung suruh input ulang untuk kelas yang A, berarti gitu. Supaya nanti di kelas A-nya masuk namanya. Baik Bapak. Ya, dikasih tahu biar absennya ada gitu. Gitu ya. Oke, nanti tolong disampaikan ya. Ferdiansa ada? Hadir Pak. Muhammad Isro. Hadir Pak. Elden. Hadir Pak. Muhammad Yazid. Hadir Pak. Putri Marsalena. Gak ada. Ridwan Maulana Surti. Hadir Pak. Ziaur Rahman. Ada nggak Ziaur Rahman? Gak ada lagi nih. Hadir. Muhammad Azril Jailani. Hadir Pak. Ninin Nafitasari. Hadir Pak. Nova Nurfadila. Hadir Pak. Nyai Fatimah Zahra. Hadir Pak. Adinda Aulia Putri. Hadir Pak. Muhammad Zidan. Ada Pak. Oh, ada tuh ini ya, berarti A ya. Kalau hadir H ya, kalau ada ini berarti A. Natasha. Natasha ada hadir. Nikita Lailia Fitriani. Ada? Ada apa hadir? Ada. Raihan Nur Falah. Ada. Indri Aprilianti Safitri. Hadir. Rifki Firdaus. Hadir Pak. Muhammad Ridhoi. Ada? Hadir Pak. Hadir. Halo? Yang belum absen siapa? Udah semua ya? 20 mahasiswa, ada 16, alfa 4. Oke. Ya. Absennya udah semua. Oke, tugasnya jangan lupa ya.
dikerjakan ya buat latihan. Ini masih sederhana ya, kalau HTML, CSS ya masih sederhana. JavaScript nanti kalau JavaScript baru kelihatan ada errornya apa ya. Nah nanti setelah UTS ya, baru nanti kita mengenal database-nya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini? Bapak maaf, saya kita hadir. Ini kita hadir apa? TI, TK, KA, Manajemen. MI. Iya. MI. Mana nih kita? Tuh, ada lagi? Yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mau absen dulu ya, mau saya capture dulu. Silakan on cam. Silakan on cam. Saya mau capture laporan hari ini. Tujuh. Ini kan udah pada on cam belum? Belum kelihatan on camnya di sini. Pertemuan 2. Oke, yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. Asik. Capture sekali lagi. Yup. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup ya. Kebetulan Bapak juga ada workshop nih di kampus ya, sampai jam 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat ya, tentunya untuk bekal teman-teman di mata kuliah teman-teman web 1 ini. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, terus dikumpulkan di Adlink ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nanti rekaman